بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kamu Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab An-Nahwu fi Sab'ati Ayamin, Pintar Nahwu ya, belajar Nahwu dalam 7 hari ya. Di pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan terakhir, yaitu Ayaumus Sabi'u ya, pada hari yang ke-7 ya. Nah, di hari yang ketujuh ini kita akan bahas tentang at-tawabi'u ya. At-tawabi'u. Tawabi'u ini jamak dari tabi'un ya. Tabi'un itu artinya pengikut. Sering kita dengar ada uh, kata ya tabi'in ya. Kemudian tabi'in itu artinya apa? Pengikut. Mereka yang uh, mengikuti uh, Rasulullah SAW. Jadi tabi'un itu adalah tabi'in itu mereka yang hidup setelah generasi sahabat ya. Nah, dalam ilmu nahwu ada baris namanya marfu, ada mansub, ada majrur. Nah, tabi'un ini mengikuti kata sebelumnya ya. Apabila kata sebelumnya itu uh, marfu, maka dia juga marfu. Apabila dia mansub, maka dia juga mansub ya. Apabila dia majrur, maka dia juga majrur. Nah, di sini ada 4 jenis tawabi ya. Tawabi ini ada 4, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini adalah tawabinya itu masalah sifat ya, sifat. Nah, kita jelaskan di sini ya. Qala al-muallif, penulis mengatakan, "Iza qulta", apabila engkau mengatakan jaa Zaidun ya. Zaid telah datang ya. Zaid telah datang. Ini kalimat yang sering digunakan dalam contoh. Tentu kita sudah tahu terjemahannya ya. Fahadha huwal uslubus tsani. Maka ini adalah model kalimat yang kedua ya. Kita sudah bahas ya, maksudnya model kalimat yang kedua itu telah kita pahami al-ma'ruf ya. Kita pahami bil jumlatil fi'liyah, yaitu jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena kalimatnya dimulai dengan kata kerja ya. Kata kerja. Fa idza qulta, maka apabila engkau mengatakan jaa Zaidun al-karimu. Zaid ya, telah datang Zaid al-karimu, yang dermawan ya, al-karimu. Nah, yang uh, berwarna biru ini adalah tawabi ya, tawabi. Takunu qad wasafta al-fa'ila ya, maka kamu telah mensifati fa'il wa huwa Zaidun ya. Jadi engkau telah mensifati fa'il, fa'ilnya yang mana? Zaidun ya. Zaid datang ya. Ini Zaid ini fa'il. Yang datang siapa? Zaid. Qad wasafta al-fa'ila wa huwa Zaidun bil karami. Apa? Engkau telah mensifati fa'il pelakunya yaitu Zaid ini dengan karam. Karam itu mulia ya, kemuliaan ya, dermawan ya. Wa Zaidun mausufun. Maka Zaid ini dinamakan mausuf, yang disifati ya. Dinamakan apa? Mausuf. Zaid ini mausuf. Fa Zaidun mausufun. Mausufun itu yang disifati ya. Wal karimu sifatun. Maka al karim ini namanya sifat ya. Sifat ini menjelaskan tentang ini ya, Zaid ini. Oh, ternyata dia karim ya. Dermawan. Wasifatu tattabi'ul mausufa fil i'rabi ya. Dan sifat ini tatba'u ya, bukan tattabi'u, tatba'u, mengikuti mausuf. Jadi al-karim ini mengikuti barisnya mausuf yang disifati ya. Sifat ini mengikuti barisnya yang disifati ya. Yang mana disifati? Mausufnya mana? Zaidun. Sifatnya al-karimu. Fil i'rab, dalam i'rab. Ya, i'rab itu dalam barisnya ya. Kalau barisnya dhamma, maka sifatnya juga dhamma. Apabila mausufnya dhamma, maka sifatnya juga dhamma ya.
Falamma kana Zaidun marfu'an, jadi maka ketika Zaid ini barisnya marfu itu adalah dhamma, baris dhamma. Ya, marfu. Kanal karamu marfu'an. Maka kanal karimu marfu'an. Maka kata karimun, dermawan ini juga barisnya marfu. Marfunya dengan dhamma, ya, dhamma. Walau kana al-mausufu mansuban atau majruran. Jadi apabila mausufnya ini yang disifati itu mansuban, mansub itu artinya barisnya fathah, ya, au majruran atau majrur barisnya kasrah, syarat as-sifatu mansubatan au majruratan. Maka sifatnya ini mengikut juga mansub dan majrur, ya, ikut juga barisnya fathah atau barisnya kasrah, ya. Nah, di sini diberikan contoh, takulu kamu mengatakan Ra'aitu Zaidan al-Karim. Saya melihat Zaid yang dermawan, ya. Ra'aitu ini saya melihat. Nah, Zaidan ini objek, objek selalu fathah, ya. Nah, saya melihat Zaid. Zaid ini namanya mausuf yang disifati. Al-Karima ini namanya sifat, ya. Maka barisnya as-sifat mengikuti al-mausuf. Mausuf fathah, maka sifatnya juga fathah. Bisa dipahami, ya? Marartu bi Zaidin al-Karimi. Saya berpapasan dengan Zaid yang mulia. Perhatikan kata Zaidin didahului oleh huruf jar bi, maka Zaidin barisnya kasrah, ya, karena ada huruf jar. Maka ini namanya mausuf, maka kata setelahnya namanya sifat ini, ya. Sifat, maka sifat ini mengikut barisnya mausuf. Mausuf kasrah, maka dia juga kasrah al-Karimi, ya. Al-Karimi. Perhatikan kenapa di sini tidak fathatain, ya? Karena memang dia ma'rifah dengan alif lam. Ini nama orang tidak perlu dikasih ma'rifah, tidak perlu dikasih alif lam karena nama orang itu sudah tergolong ma'rifah. Maka ketika dia dijar, maka dia kasratain, ya. Bi Zaidin. Di sini tidak perlu dikasratain karena dia sudah dima'rifah dengan alif lam. Alif lam tidak pernah bisa bersama apa namanya, tidak pernah bisa bertemu dengan tanwin, ya, bisa dipahami, ya. Ini namanya tabi, ya, tawabi yang pertama itu sifat dan yang disifati, ya, sifatul wal mausuf, ya, sifat dan yang disifati. Bisa dipahami, ya, untuk yang pertama. Jadi sifat selalu mengikuti yang disifati dalam barisnya, ya, apakah dhamma, fathah atau kasrah, selalu bersamaan. Kita masuk pada yang kedua. Yang kedua ini namanya ma'tuf. Ya, ma'tuf itu artinya disambungkan, ya. Ma'tuf artinya apa? Disambungkan, ya. Qala al-muallif, penulis mengatakan, wa iza kulta, apabila engkau mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr, ya. Telah datang Zaid dan Amr. Nah, perhatikan, ini kalau kita hanya mengatakan Ja'a Zaidun ini sudah lengkap. Zaid telah datang. Ternyata bukan hanya Zaid yang datang, akan tetapi juga Amr datang. Maka disambungkan, ya. Wa Amr. Nah, kedudukan Amr ini dia mengikuti yang disambung di belakang, ya. Di sini Zaidun. Maka dia sebagai fa'il dhammah, maka yang disambungkan juga fa'il dhammah juga, ya. Nah, perhatikan takunu qad attaftal amran ala Zaidin bil wawi, ya. Takunu qad attafta, engkau telah menjambungkan amar ala Zaidin terhadap Zaid bil wawi dengan huruf ataf, yaitu huruf waw al mutawassitati bainahuma, yang ada di tengah antara Zaid dan Amar, ya. Ini waw, ini namanya waw ataf, waw sambung, ya. Zaid disambung Amar disambungkan kepada Zaid dengan huruf waw, ya. Waw di tengahnya. Fa Zaidun ma'tufun alaih, ya. Maka Zaid ini adalah ma'tuf yang disambungkan kepadanya, ya, ma'tuf. Zaidun ma'tuf wa Amrun ma'tufun, dan Amr ini yang disambung, ya, yang disambung. Wal ma'tufu yatba'u al ma'tufa alaihi fil i'rabi.
dan al-ma'tuf ya, kata setelah waw itu ini namanya ma'tuf, maka mengikuti ma'tufun alaihi fil i'rabi. Mengikuti ma'tufun alaihi dalam baris akhirnya ya. Jadi Zaidun namanya ma'tufun alaih, sementara amrun ini adalah ma'tuf. Ma'tuf ya selalu mengikuti barisnya ma'tufun alaih ya. Nah, di sini Zaidun ma'tufun alaih barisnya dhamma marfu karena dia sebagai fa'il, maka ma'tufun ini mengikuti barisnya ma'tufun alaih maka dia juga di dhamma sama-sama marfu, sama-sama di dhamma. Bisa dipahami ya? Walihada sara mislahu marfu'an. Oleh karena itu dia juga sama sebagai marfu, sama-sama dhamma, ya. Walau kana al-awwalu mansuban, seandainya yang pertama ini dimansub, di fathah, ya. Maksudnya Zaidun matufun alaihi ini yang pertama maksudnya ya. Matufun alaihi ini al-awwal maksud. Yang pertama dimansub au majruran atau di kasrah, sara asani mislahu, maka kata yang kedua juga sama barisnya ya. Maksudnya ma'tufnya juga sama, mengikuti ma'tufun alaih. Apabila dia fathah, ma'tuf juga fathah. Ma'tufun alaih kasrah, ma'tufnya juga kasrah ya. Takulu di sini berikan contoh, kamu mengatakan ra'aitu Zaidan wa Amran. Saya melihat Zaid dan Amr. Nah, perhatikan Zaidan di sini berarti dia maf'ulun bihi, objek. Objek selalu fathah. Saya melihat Zaid. Nah, ya, maka kemudian dikasih huruf waw. Saya melihat Zaid dan Amr wa Amran. Nah, Zaidan namanya maftufun alaih, sementara Amran namanya ma'tuf. Ma'tuf selalu mengikuti barisnya ma'tufun alaih. Ma'tufun alaih mansub, maka ma'tufnya juga mansub. Kemudian wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Saya berpapasan dengan Zaid dan Amr. Nah, ya, bi Zaidin ini bi huruf jar, maka Zaidin barisnya kasrah ya. Dia majrur namanya, isim majrur. Nah, ini ma'tufun alaihi barisnya kasrah, maka ma'tufun juga ikut kasrah ya. Ikut kasrah wa amrin. Jadi untuk ma'tuf ya yang disambungkan itu mengikuti kata yang sebelumnya yang disambung ya, disambungkan kepadanya ya, disambungkan kepadanya. Apabila dia fathah ikut fathah, apabila dia dhamma ikut dhamma, apabila dia kasrah ikut kasrah, selalu sama dalam i'rab ya, selalu sama dalam i'rab. Yatba'u al-ma'tufa alaihi fil i'rab, mengikuti semuanya ya barisnya. Taib, itu yang kedua tentang ma'tuf ya, disambung ya, disambungkan. Sekarang yang ketiga, tabi yang ketiga adalah tentang taukid ya, penegasan. Taukid itu apa? Penegasan. Wa iza qulta jaa'a Zaidun nafsuhu, penulis mengatakan apabila engkau berkata Zaid dirinya telah datang. Maksudnya benar-benar Zaid yang datang, tidak diwakili oleh orang lain ya. Misalkan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi biasanya kan diwakili orang lain karena terlalu sibuk. Maka kemudian ketika kita mengatakan ja'a Zaidun nafsuhu, berarti orangnya yang datang ya. Dirinya yang datang tidak diwakili oleh orang lain ya. Takunu qad akatta annal ja'iya huwa Zaidun ya. Takunu maka engkau telah akatta menegaskan ya bahwasanya ja'iyun al-ja'i'a, bahwasanya yang datang ini adalah Zaid sendiri, tidak diwakili orang lain. Fa Zaidun muakkadun, maka Zaid dinamakan muakkad ya, penegas ya, ditegaskan ya. Yang ditegaskan ini Zaid, muakkad ya. Zaid namanya muakkad yang ditegaskan. Wa nafsuhu muakkidun, penegas bahwasanya yang datang memang dirinya ya, bukan diwakili oleh orang lain ya. Wal muakkidu yatba'ul muakkada fil i'rabi. Nah, yang
muakkid, penegas, mengikuti yang ditegaskan, ya, dalam i'rab, ya, dalam i'rab. Walihadza shara mislahu marfu'an. Maka di sini maka barisnya sama dalam bentuk marfu' dhamma. Yang mana yang sama? Zaidun dengan nafsuhu. Perhatikan nafsuhu ini dua kata ya, jangan tertipu. Yang dimana dinamakan dhamma di sini bukan yang hu ini ya, tapi su. Nafsuhu dirinya, nya ini kembali kepada Zaid ya. Maka dhammanya yang ini, hu su ini ya, sin. Nafsuhu. Nafsu ya. Dhamma, Zaidun juga dhamma, maka dia sama. Uh, muakkad dengan muakkid sama barisnya ya. Zaidun ini muakkad, nafsuhu muakkid, penegas bahwasanya yang datang itu dirinya ya. Wal muakkidu yattabi'u al muakkada fil i'rabi. Jadi uh, muakkid mengikuti muakkad ya dalam i'rab ya. Walihadza sara mislahu marfu'an. Maka ini barisnya sama marfu. Wa taqulu ra'aitu Zaidan nafsahu. Engkau mengatakan di sini diberikan contoh yang lain. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya melihat ya Zaidan ya nafsahu. Saya melihat Zaid. Maksudnya ini benar-benar Zaid nafsahu ya, bukan orang lain ya. Nafsahu penegas ya. Muakkid. Ini perhatikan Zaidan fathah, maka nafsa ini ikut fathah juga. Karena dia mengikuti muakkad. Ini muakkad, ini muakkid. Muakkidnya fathah, maka muakkadnya fathah, maka muakkid mengikuti yang muakkad di depannya. Penegas mengikuti yang ditegaskan ya di sini. Bahwasanya ini penegas ini bahwasanya menegaskan bahwasanya yang datang itu memang Zaid ya. Wa marartu bi Zaidin nafsihi, dan ini ya saya berpapasan dengan uh, Zaid, maksudnya dirinya ya. Maksudnya bukan orang lain, tapi memang Zaid ketika berpapasan itu dengan Zaid ya. Nafsihi. Nah, perhatikan Zaidin di sini muakkad, barisnya kasrah. Kenapa kasrah? Ada huruf jar ya. Maka muakkid mengikuti muakkad ya. Ini mengikuti kasrah juga ya. Wa ta'kidu ya, atau taukid atau ta'kid sama ya. Wa ta'kidu laisa khasan ya. Maka penegas itu tidak hanya dikhususkan bin nafsi. Tidak hanya dikhususkan dengan nafas ya. Diri ya. Bal yu'akkidu bil ain, bisa juga dengan bil ain, dengan mata. Mata ini maksudnya bukan bukan diartikan mata di sini ya, tapi juga sama dengan nafsu, dirinya sama ya. Au kulli, seluruhnya, atau jami'i, semuanya, atau kila, dua ya untuk laki-laki, tilta dua untuk perempuan. Nah, jadi kan di sini akan diberikan contohnya ya. Yaqulu, kamu mengatakan jaa amrun wa ainuhu. Amar datang, eh, Amar dirinya telah datang ya. Maksudnya betul-betul Amar yang datang. Ainuhu ini matanya, di sini maksudnya diartikan dirinya ya, sama dengan nafsuhu ya. Wajah al-qaumu kulluhum, dan seluruh kaum, kulluhum mereka semua telah datang ya. Kulluhum ini penegasan bahwasanya yang datang ini semuanya ya. Kulluhum. Kalau kita hanya mengatakan ja'al qaumu sudah dipahami. Kaum telah datang, maka ditambah penegasan kulluhum, semuanya, seluruhnya ya. Wa aqbalan nasu jami'uhum. Ini aqbala sama dengan ja'a. Manusia telah datang jami'uhum, semuanya, seluruhnya ya. Jami'uhum. Perhatikan ini nas dhamma, maka jami'u ya, dhamma ini ya. Maka dia mengikut sama ya. Ini dhamma sama ya. Ini juga al-qaumu kullu ya. Sama-sama dhamma ya.
Wajah ar-rajulani kilahuma, dan dua orang pemuda itu benar telah datang. Maksudnya ini satu paket ya. Kilahuma ini tidak perlu lagi diartikan, ini memang sudah satu paket dua orang ya. Untuk laki-laki kilahuma. Kemudian untuk perempuan wajah mar'atani kiltahuma, dan dua orang perempuan itu telah datang ya. Benar-benar dua orang saja ya, tidak lebih. Tidak tidak lebih, penegasan kiltahuma. Penegasan bahwa memang dua orang perempuan saja yang datang ya. Ya. Wa ra'aitur rajulaini kilaihima. Ini ketika dia mansub ya. Ketika dia posisinya mansub, yaitu ketika dia eh, menjadi maf'ulun bihi. Ra'aitu, saya melihat, rajulaini ya. Mansubnya dengan ya, maka di sini kiltaihima ya. Saya melihat dua orang pemuda itu. Maksudnya betul-betul yang dilihat itu hanya dua orang, penegasan kilaihima ya. Kemudian wal mar'ataini kiltaihima ya. Kalau laki-laki kilaihima, kalau perempuan kiltaihima ya. Artinya sama ya. Saya melihat dua orang perempuan ya. Bisa dipahami ya untuk kit ini ya, penegasan ya. Penegasan ya, mengikuti kata sebelumnya ya, yang dijelaskan ya, yang ditegaskan mengikuti kata yang penegasnya ya. Barisnya selalu sama. Kalau dia marfu, sama-sama marfu. Maksudnya marfu itu dhamma. Kalau fathah sama-sama fathah. Kalau kasrah sama-sama kasrah ya. Selalu mengikut bersama. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah uh, tentang badal ya. Badal itu artinya pengganti ya. Wa iza kulta jaa Abu Hafsin Umaru. Apabila engkau mengatakan telah datang Abu Hafsin Umar, alias Umar ya. Jadi Abu Hafsin ini sebagai kunyah. Kunyah itu nama panggilan ya. Sementara Umar ini nama asli ya. Nama asli. Maka ketika kita mengatakan hanya jaa Abu Hafsin, telah datang Abu Hafsin, ibunya ayahnya Hafsah, maka itu sudah lengkap ya. Sudah lengkap kalimatnya. Akan tetapi masih membingungkan, Abu Hafsin ini siapa ya. Karena banyak yang bernama Abu Hafsin. Maka ditambahkanlah nama aslinya Umaru ya. Umaru. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kunyahnya adalah Abu Hafsin ya. Abu Hafsin. Takunu qad zakarta al-fa'ila, maka engkau telah menyebutkan fa'il wa huwa Abu Hafsin, yaitu Abu Hafsin. Kamu telah menyebutkan fa'il, pelakunya, yaitu Abu Hafsin. Siapa yang datang? Abu Hafsin ya. Wa hazi kunyatu Umar, dan Abu Hafsin inilah kunyah dari Umar. Tsumma zakarta ismahu, kemudian engkau menyebutkan namanya ya, bahwasanya Abu Hafsin ini adalah Umar ya. Wa huwa Umaru. Ka'annaka tarajata an zikril kunyati. Seakan-akan engkau telah meralat daripada kunyah ya, penyebutan kunyah. Faja'altal Umaru badalan anfu, maka engkau menjadikan Umar ini sebagai badal, pengganti daripada Abu Hafsin ini. Sebenarnya di sini sebagai artinya juga sebagai penegas ya, bukan sebagai pengganti ya. Ketika kita mengatakan Abu Hafsin, siapa Abu Hafsin, maka Abu Hafsin kan bisa jadi dua orang yang sama dengan kunyah Abu Hafsin. Maka ketika didatangkan nama aslinya, ini sebagai penegas ya, sebagai penegas, Abu Hafsin itu maksudnya adalah Umar ya, maksudnya adalah Umar ya. Nah, Umar ini namanya badal ya, badal. Wal Umaru badalan anhu ya. Wal Umar namanya badalan anhu, fa Abu Hafsin mubdalun minhu ya, yang digantikan ya, mubdalun minhu. Jadi Umaru ini namanya badalan anhu, sementara Abu Hafsin istilahnya sebagai mubdalun anhu ya, anhu.
Wa Umaru badalun, ya. Nah, perhatikan sini Umar ini sebagai badal, wal badalu yattabi'ul mubdala minhu fil i'rabi, ya. Dan badal mengikuti mubdal, ya, yang digantikan fil i'rabi, dalam i'rab. Walihada sara mislahu marfu'an. Oleh karena itu barisnya sama-sama marfu. Wa yattabi'u aidan fin nasbi wal jarri. Mengikuti juga ketika dia di fathah atau di kasrah, di jar. Nah, perhatikan di sini kata Abu Hafsin ini, Abu Hafsin ini dua kata, ya. Abu dan Hafsin. Abu ini marfu, ini nanti ada pembahasannya soalnya di jilid kedua. Mudah-mudahan kita mendapatkan bukunya, kita akan bahas juga, ya. Insyaallah. Ini namanya Asmaul Khamsah, ya. Dia ketika marfu itu dengan waw, ya. Nah, Abu ini dia mempunyai kedua kedudukan sebagai fa'il dan dia juga mudhaf. Nah, Hafsin mudhafun ilaih. Abu Hafsin, ya. Abu ini disandarkan kepada Hafsin. Ayahnya Hafsah, ya. Nah, ketika fa'il ini, ya, dia barisnya dhamma atau marfu, maka badalnya juga ikut menjadi marfu, ya. Sama-sama sama marfu. Apabila ini nanti dia kasrah, maka juga badalnya juga kasrah. Apabila dia fathah, maka badalnya juga fathah. Selalu mengikuti dalam i'rab, selalu sama, ya, selalu sama. Bisa dipahami nih, ya. Nah, di sini perhatikan khulasah. Khulasah ringkasan anna sifata, bahwasanya sifat wal ma'tufa dan ma'tuf itu artinya disambungkan, ya. Wa ta'kid penegasan, dan badal itu mengganti. Kulluha tatba'u ma qablaha. Semua baris itu mengikuti apa yang sebelumnya. Fil i'rabi, dalam barisnya. Apakah dia dhamma, mengikuti dhamma. Kalau dia fathah, mengikuti fathah. Kalau dia kasrah, mengikuti kasrah. Wa lihaza summiyat tawabi'a. Oleh karena itu dinamakan tawabi. Tawabi itu artinya pengikut, ya, karena mengikuti baris yang sebelumnya. Ini, ya, pembahasan kita di terakhir, ya. Ada 4 pembahasan tawabi, ada sifat, ada ma'tuf, ada taukid, dan ada badal. Nah, penulis di sini menutup dengan wallahu a'lam, ya, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbi. Katabahu Abdul Azizi Ibnu Ahmad Al-Bijadi. Ini adalah seorang doktor di bidang nahwu, ya, di Universitas di Saudi Arabia, ya, Qasim, ya, di Saudi Arabia. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.